Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafal Mukarim. Saya dari kelas PTKF dan pada hari ini saya akan menjelaskan tentang software komputer untuk mata kuliah pengantar ilmu komputer. Langsung saja kita lihat materi-materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu menggambarkan peran perangkat lunak. Yang kedua, perspektif industri. Yang ketiga, abad pabrik perangkat lunak. Yang keempat, daya saing perangkat lunak. Yang kelima, perangkat lunak. Yang keenam, karakteristik perangkat lunak. Yang ketujuh, komponen perangkat lunak. Dan yang kedelapan, aplikasi perangkat lunak. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Yang pertama itu ya peran perangkat lunak. Peran perangkat lunak ini pada saat ini dibagi menjadi dua, yaitu sebagai produk dan sebagai kendaraan. Sebagai produk, perangkat lunak mengantarkan potensi perhitungan yang dibangun oleh perangkat lunak komputer. Sedangkan jika sebagai kendaraan, dipakai untuk mengantarkan produk perangkat lunak berlaku sebagai dasar untuk kontrol komputer atau sistem operasi, komunikasi informasi atau jaringan, dan penciptaan serta kontrol dari program-program lain atau peranti dan lingkungan perangkat lunak. Selanjutnya, evolusi perangkat lunak. Evolusi perangkat lunak ini memiliki 4 era. Pada era pertama sudah keluar orientasi batch, distribusi terbatas, dan perangkat lunak customized. Pada era kedua pada tahun 1970 sudah keluar multi user, real time, database, dan perangkat lunak produk. Dan pada era ketiga pada tahun 1980 hingga 1990 sudah keluar sistem terdistribusi, embedded intelligence, dan perangkat keras biaya rendah. Dan pada era 4 pada tahun 2000 sudah keluar sistem desktop bertenaga kuat, teknologi berorientasi objek, sistem pakar jaringan syarat tiruan, dan komputasi paralel dan komputer jaringan. Selanjutnya yaitu perspektif industri. Pada masa awal perhitungan, sistem berbasis komputer dikembangkan dengan menggunakan manajemen berorientasi pada perangkat keras. Pada masa-masa awal, program masih dilihat sebagai bentuk kesenian. Hanya sedikit saja metode yang ada dan lebih sedikit lagi orang yang memahaminya. Dibandingkan perangkat keras, perangkat lunak komputer sudah berubah secara dramatis. Dibandingkan perangkat keras, perangkat lunak merupakan salah satu bentuk tunggal yang berbiaya tinggi. Selanjutnya yaitu abad pabrik perangkat lunak. Perusahaan-perusahaan besar maupun kecil memiliki apa yang disebut dengan software plant. Ada ribuan aplikasi berbasis perangkat lunak dengan kondisi kritis yang perlu diperbarui. Yang pertama, aplikasi sistem informasi. Aplikasi sistem informasi yang ditulis 20 tahun yang lalu yang mengalami 40 generasi perubahan dan sekarang tidak mungkin lagi dilakukan upaya pembaruan. Bahkan modifikasi yang paling sederhana sekalipun sudah akan membuat perangkat lunak tersebut gagal beroperasi. Yang kedua, aplikasi pengembang. Aplikasi pengembangan ini yang dipakai untuk memproduksi desain data telah kritis. Dan karena cara pemeliharaan serta usia yang sudah tua, membuat tidak ada orang yang mengetahui struktur internalnya. Yang ketiga yaitu embedded system. Aplikasi yang digunakan untuk mengontrol sumber tenaga, rambu udara, dan perusahaan besar di antara ribuan macam aplikasi. Yang sangat aneh serta kadang-kadang mempunyai kelakuan yang tidak dapat dijelaskan tetapi tidak dapat dibawa keluar dan diperbaiki karena tidak ada lagi yang dapat menggantikan posisinya. Selanjutnya yaitu daya saing perangkat lunak. Sekarang ini perangkat lunak sudah menjadi lahan yang sangat kompetitif. Perangkat lunak yang dulunya dibangun secara internal di dalam komputer sekarang sudah dapat diproduksi secara terpisah. Selanjutnya yaitu perangkat lunak. Perangkat lunak di bawah ini adalah gambaran tentang perangkat lunak di dalam sebuah buku teks, mungkin mengambil bentuk-bentuk sebagai berikut. Yang pertama, perintah atau program komputer yang bila dieksekusi memberikan fungsi dan unjuk kerja seperti yang diinginkan. Selanjutnya yaitu struktur data yang memungkinkan program memanipulasi informasi secara proporsional, dan dokumen yang menggambarkan operasi dan kegunaan program. Materi selanjutnya itu karakteristik perangkat lunak. Karakteristik perangkat lunak lebih merupakan elemen logika dan bukan merupakan elemen sistem fisik. Ciri yang membedakan perangkat keras dengan perangkat lunak yaitu perangkat lunak dibangun dan dikembangkan tidak dibuat dalam bentuk yang klasik atau pabrikasi. Yang kedua, perangkat lunak tidak pernah usang. Perangkat lunak tidak rentan terhadap pengaruh lingkungan yang merusak yang menyebabkan perangkat keras menjadi usang. Yang ketiga, sebagian besar perangkat lunak dibuat secara custom build serta tidak dapat dirakit dari komponen yang sudah ada. Selanjutnya yaitu komponen-komponen perangkat lunak. Yang pertama,
Reusability. Reusability merupakan suatu ciri penting dari komponen perangkat lunak kualitas tinggi. Sebuah komponen perangkat lunak harus didesain dengan diimplementasikan sehingga dapat dipakai lagi pada berbagai program yang berbeda. Selanjutnya yaitu bahasa tingkat mesin. Bahasa tingkat mesin merupakan perwakilan simbolik dari serangkaian instruksi CPU. Bila program tidak dirancang dengan baik dan hanya memiliki sedikit dokumentasi, maka bahasa tingkat mesin akan menjadi sebuah mimpi buruk. Selanjutnya yaitu 3 bahasa komputer pertama. Yang dimaksud dengan 3 bahasa komputer pertama yaitu kode mesin, bahasa assembly atau tingkat mesin, dan bahasa pemrograman tingkat menengah. Dengan bahasa-bahasa tersebut, pemrograman harus melihat dengan baik kekhususan struktur informasi maupun kontrol pemrograman itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu adalah bahasa generasi keempat. Bahasa generasi keempat juga disebut dengan non-procedural, menggerakkan pengembangan perangkat lunak untuk mengkhususkan pada detail prosedural. Selanjutnya yaitu aplikasi perangkat lunak. Aplikasi perangkat lunak ini dibagi menjadi 8. Yang pertama yaitu perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem merupakan sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program-program yang lain. Misalnya seperti compiler, editor, dan utilitas pengatur file. Selanjutnya yaitu perangkat lunak real time. Program-program yang memonitor atau menganalisis kejadian dunia nyata pada saat terjadinya disebut perangkat lunak real time. Contohnya adalah sistem pengontrolan pesawat terbang. Selanjutnya yaitu adalah perangkat lunak bisnis. Sistem diskrit telah mengembangkan perangkat lunak sistem informasi manajemen atau MIS yang mengakses satu atau lebih database besar yang berisi informasi bisnis. Contohnya yaitu payroll, akun receivable atau payable dan inventory. Selanjutnya yaitu perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan. Perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan ditandai dengan algoritma number crunching. Perangkat lunak ini memiliki jangkauan aplikasi mulai dari astronomi sampai vulkanologi, dari analisis otomotif sampai dinamika orbit pesawat luar angkasa. Selanjutnya yaitu embed software. Embed software ada dalam read-only memory dan dipakai untuk mengontrol hasil serta sistem untuk keperluan konsumen dan pasar industri. Selanjutnya yaitu perangkat lunak komputer personal. Pengolahan kata spreadsheet, grafik komputer, multimedia, hiburan, manajemen, database, aplikasi keuangan, bisnis, dan personal. Jaringan eksternal atau akses database hanya merupakan beberapa saja dari ratusan aplikasi yang ada. Selanjutnya yaitu perangkat lunak kecerdasan buatan. Perangkat lunak kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI menggunakan algoritma non-numeris untuk memecahkan masalah kompleks yang tidak sesuai untuk perhitungan atau analisis secara langsung. Yang terakhir yaitu perangkat lunak sistem atau sistem operasi. Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen serta perangkat keras dan juga operasi dasar sistem. Selanjutnya yaitu adalah sistem operasi. Sistem operasi adalah kumpulan program yang bertindak sebagai perantara atau penjalin atau penghubung antara pemakai perangkat lunak dengan perangkat keras komputer sehingga sistem komputer mudah dipakai. Mengapa mempelajari sistem operasi? Yang pertama, merupakan kajian mendasar untuk pendidikan ilmu-ilmu komputer dan informatika. Yang kedua yaitu rekayasawan dan ilmuwan komputer informatika mutlak memahami sistem operasi karena sistem operasi ibarat roh bagi manusia. Selanjutnya yaitu komponen sistem komputer. Yang pertama yang dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu hardware. Hardware ini contohnya seperti CPU, memori, perangkat dan perangkat input/output. Selanjutnya yaitu sistem operasi yang mengontrol dan mengelola penggunaan sumber daya komputer. Yang ketiga yaitu program aplikasi. Contohnya dari program aplikasi ini seperti compiler, database system, bisnis, program, dan games, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu user, manusia atau mesin dan komputer. Selanjutnya yaitu sistem operasi. Sistem operasi dapat memerintah hardware menangani alokasi sumber daya dan melindungi aplikasi dari koneksi langsung ke hardware. Yang kedua, kernel adalah jantungnya sistem operasi, bagian yang harus selalu beroperasi agar sistem operasi selalu hidup. Tujuan dan tugas sistem operasi adalah yang pertama, mengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer. Yang kedua, menyediakan sekumpul layanan kepada user sehingga user lebih mudah. Yang ketiga,
nyaman dalam menggunakan atau memanfaatkan sumber daya sistem komputer. Selanjutnya yaitu pengelola seluruh sumber daya sistem komputer. Yang pertama, sumber daya fisik. Pengelola sumber daya fisik ini adalah seperti keyboard, mouse, joystick, disk drive, CD-ROM, hard disk, printer, monitor, modem, internet card, peralatan multimedia, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sumber daya abstrak, yaitu data dan program. Selanjutnya itu berdasarkan banyaknya sumber daya yang dikelola sistem operasi. Selanjutnya yaitu adalah berdasarkan banyak sumber daya yang dikelola sistem operasi. Yang pertama, sistem sangat sulit bagi programmer untuk membuat program pada sumber daya tersebut. Dan yang kedua yaitu untuk mempermudah programmer dalam membuat program agar dimengerti oleh seluruh lapisan dan sumber daya tersebut, maka dibutuhkan yang namanya sistem operasi. Selanjutnya itu komponen-komponen utama sistem operasi. Yang pertama adalah manajemen proses, yang kedua manajemen memori, yang ketiga manajemen input-output, yang keempat manajemen berkas, yang kelima protection system, yang keenam yaitu networking, dan yang ketujuh command interpreter system. Dan yang terakhir yaitu layanan-layanan yang disediakan sistem operasi. Yang pertama program execution, yang kedua input-output operation, dan yang terakhir yaitu file system manipulation. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.